Salam Indonesia. Halo, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi di Seputar Jogja Pagi. Hari ini Kamis 12 Maret 2020 dan sejumlah informasi menarik sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke hadapan Anda. Di antaranya ada informasi 5 warga yang dirawat di RSUD Wates Kulon Progo berstatus dalam pemantauan COVID-19. Ya, sejumlah rumah sakit tanggapi pembatalan kenaikan iuran BPJS oleh Mahkamah Agung. Ya, ada juga informasi nanti Raja Belanda Willem Alexander yang mengunjungi Keraton Yogyakarta. Ya, tentunya bersama kami berdua, saya Visinti Arina. Saya Heri Purnomo. Mari kita simak Seputar Jogja Pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, RSUD Wates Kulon Progo kembali mengisolasi dan memantau 4 warga yang menderita batuk dan pilek seusai pulang dari umroh. Dengan ini jumlah warga Kulon Progo yang berstatus dalam pemantauan atau ODP virus corona menjadi 5 orang. Juru bicara Pusat Informasi COVID-19 Dinas Kesehatan Kulon Progo, Baning Rahayu Jati menyatakan, hingga Selasa pada tanggal 10 Maret 2020, sudah ada 5 warga Kulon Progo yang berstatus orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19. Dari jumlah ini 4 orang dirawat inap di ruang isolasi RSUD Wates dan 1 orang menjalani rawat jalan. 4 orang yang dirawat inap terdiri dari 2 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2 lainnya perempuan. Sementara yang dirawat jalan berjenis kelamin laki-laki. Seluruh ODP tersebut diketahui baru pulang dari umroh dan transit di negara terjangkit COVID-19. Sebagian dari mereka memeriksakan diri secara mandiri ke RSUD Wates karena mengeluh sakit batuk. Sebagian lainnya dirujuk dari puskesmas. Para ODP ini seluruhnya berusia lansia sehingga memerlukan perhatian khusus mengingat imunitas tubuhnya yang sudah banyak berkurang. Pasien yang ada di rujuk ke RSUD sampai pagi tadi saya masih mendapatkan informasi bahwa semuanya adalah masih dalam pemantauan, belum masuk ke pasien dalam pengawasan. Ya, kami masih menunggu perkembangannya sampai 14 hari atau kalau memang kondisinya sudah baik mungkin akan dipulangkan. Kami menunggu informasi dari rumah sakit nantinya. Kalau hasil labnya sendiri seperti apa? Karena tidak masuk dalam pasien dalam pemantauan, pengawasan, maka tidak diambil spesimennya. Kita menggunakan penentuan diagnosis sesuai standar yang ada. Kelima ODP tersebut hingga saat ini masih belum diambil spesimennya untuk uji laboratorium. Pengambilan spesimen hanya dilakukan untuk orang yang sudah berstatus PDP atau pasien dalam pengawasan. Status ODP adalah status tingkat awal dari 3 tingkatan yang diberikan sebelum seseorang dinyatakan positif COVID-19. Orang dengan status ODP hanya akan dipantau selama 14 hari dan jika kondisinya membaik bisa dipulangkan. Apabila kondisi kesehatan ODP tidak membaik, maka statusnya akan ditingkatkan menjadi PDP. Jika kondisinya juga tidak membaik, statusnya baru ditingkatkan menjadi suspek atau terduga. Rida Junianto, Jogja TV. Sementara itu dari RSUD Dr. Muwardi Solo, Jawa Tengah yang saat ini tengah merawat 2 pasien suspek atau terduga virus corona dan keduanya mengeluhkan demam tinggi dan batuk sepulang bepergian dari lintas provinsi. RSUD Dr. Muwardi Solo saat ini sedang memantau 2 pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19. Berdasarkan keterangan dari pihak rumah sakit, kedua pasien tersebut berusia sekitar 60 tahun dan mengeluhkan menderita demam dan batuk setelah bepergian ke provinsi lain. Namun demikian kedua pasien tersebut tidak memiliki riwayat bepergian ke luar negeri. Kedua pasien datang ke RS Dr. Muwardi pada Minggu 8 Maret malam. Saat kedatangan, kedua pasien mengalami demam dengan suhu tubuh berkisar 37 hingga 38 derajat Celcius. Pihak rumah sakit telah mengambil sampel swab tenggorokan dan pada hari Senin 9 Maret langsung mengirimkannya ke Litbangkes Kementerian Kesehatan. Kondisi kedua pasien tersebut kini terus dipantau di ruang isolasi rumah sakit. Kasubag Hukum dan Humas RSUD Dr. Muwardi Solo, Eko Haryanti, belum bisa mengkonfirmasi kedua pasien tersebut positif atau negatif COVID-19. Menurutnya, seluruh data pasien sudah diserahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sehingga nanti Dinkeslah yang akan memberikan konfirmasi.
Data sudah kami serahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi karena rumah sakit ini milik provinsi, sehingga kami ada kebijakan dan itu juga diberikan dari Kementerian Kesehatan bahwa data satu pintu, informasi satu pintu, sehingga nanti yang memberikan statement, memberikan data dari Dinas Kesehatan Provinsi. Nanti silahkan konfirmasi ke Kepala Dinas Kesehatan saja. Heru Kristianto, Jogja TV. Ke Klaten, Jawa Tengah, pemirsa, mengantisipasi merebaknya virus corona, RSUD Bagaswaras Klaten menyiapkan ruangan khusus atau ruang isolasi yang diperuntukkan bagi pasien yang mengarah pada gejala terjangkit virus corona. Guna mengantisipasi adanya pasien COVID-19 di wilayah Klaten, Rumah Sakit Umum Daerah Bagaswaras menyiapkan 6 ruangan isolasi khusus. Dari 6 ruangan tersebut, 1 berada di ruang isolasi unit gawat darurat dan 5 lainnya berada di ruang kunti RSUD Bagaswaras. Terkait adanya pasien COVID-19, pihak rumah sakit menyatakan sejauh ini belum menerima pasien dengan gejala terpapar virus tersebut. Berapa ruangan Pak? Kalau yang ada di sini ada 5 kamar, di ruang isolasi. Kemudian isolasi yang ada di UGD itu 1. Alat-alatnya alat standar yang ada di ruang isolasi kita siapkan. Tentunya APD yang pertama, kemudian yang memang diperlukan untuk oksigen, kemudian yang lainnya juga kita siapkan. Khusus kalau yang untuk COVID, ya kemarin kita ada SK dari Direktur, jadi Pak Direktur sudah membentuk tim penanganan COVID virus. Ya ketuanya dokter spesialis paru sana. Selain menyiapkan ruangan isolasi, RSUD Bagaswaras juga melakukan pembekalan prosedur penanganan dan sosialisasi COVID-19 kepada karyawannya. Sosialisasi tersebut tidak hanya terbatas pada karyawan rumah sakit saja. Pihak keluarga pasien juga turut diberi informasi terkait COVID-19 agar tidak merasa takut ataupun panik saat menjenguk keluarganya. Penyebaran informasi yang benar dan akurat mengenai COVID-19 tidak kalah penting dengan penanganannya, karena gencarnya pemberitaan terkait penyakit ini turut membuka kemungkinan keluarnya hoaks dan isu yang bertujuan membuat kepanikan. Purwanto, Jogja TV. Ya, untuk virus corona saat ini memang masih banyak orang dalam pemantauan ataupun pasien dalam pengawasan yang memang ada di beberapa rumah sakit rujukan yang memang diperuntukkan untuk mengantisipasi adanya COVID-19 di baik di Klaten, Solo maupun di Yogyakarta. Dan kita juga terus mengantisipasi masyarakat agar nantinya tetap menjaga kesehatan dan juga meningkatkan imunitas agar terhindar dari berbagai penyakit. Gitu. Yang jelas tidak panik dan tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang beredar begitu, karena meskipun sudah ada penambahan jumlah pasien begitu di Indonesia yang sudah bertambah begitu, namun sejumlah rumah sakit juga sudah menyiapkan upaya antisipasi seperti tadi di RSUD Bagaswaras Klaten yang juga menyiapkan ruang isolasi. Baik pemirsa, kami harus jeda sejenak, usai pariwara kami hadirkan informasi masih dari virus corona. Ini antisipasi virus corona. RSUP Dr. Sarjito pantau 1 pasien balita. Susah kali sinyalnya. Mesti dikejar-kejar macam maling aja. Cari yang paten aja. Kalau perlu, yang datang sendiri. Waduh. Ya. Tinggalan bal-balan, Pak. Jiwa ngapura, sapi kutino. Terhadap langit, siaran masih itu-itu saja. Hai. Hey Glenn, pakai buat jemur saja kau punya parabola. Kau ini. Tak dapat sinyal, tak jualan online aku. Ganti dengan kabel fiber saja. Tak boros kota pula. Bos mendadak minta di email kerjaan. Mana pulsa HP gua habis lagi. Pinjemin dulu dong, telepon kantor nih. Pakai telepon rumah aja, 1000 menit juga boleh, gratis. Iki bal-bal mau bengi. Iso diriuan toh? Desok, wong siaran seminggu wae iso di playback kok.
Bosan ketong menonton, salurannya itu sah. Kita parabola ganti triple play, katong bisa bikin tugas pakai internet. Dorang saluran banyak, gratis telepon juga. Begini rasanya internetan pakai fiber. Paten kali kau Inai. IndiHome. Aku nelpon gratis kok. IndiHome. Bisa di playback, orang bakal ketinggalan bapak mana? IndiHome. Glenn, mau buat PR atau mau nonton TV? Kasih, mau nonton dulu. Sambil belajar mau nonton juga, Ma. Nonton kalau sudah selesai PR-nya. Ma. Bisa di playback. IndiHome toh. Mau cari kerja? Yuk kunjungi dan ikuti Job Fair yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 12 Maret 2020 di Gedung Auditorium LPP Yogyakarta. Diikuti perusahaan nasional dan multinasional. Gratis. Acara ini dipersembahkan oleh Di seputar Jogja Pagi masih seputar corona, pemirsa kita ke Yogyakarta di mana RSUP Dr. Sarjito saat ini menerima satu pasien dalam pengawasan virus corona. Pasien balita berusia 3 tahun ini mengalami batuk, pilek dan juga demam selepas pulang dari Depok, Jawa Barat dan sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. RSUP Dr. Sarjito sejak 9 Maret lalu sedang memantau satu pasien balita laki-laki berusia 3 tahun yang termasuk pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19. Pasien tersebut diketahui mengalami gejala demam, batuk, dan pilek dan sebelumnya sempat dirawat di RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta. Dokter spesialis anak konsultasi paru RSUP Dr. Sarjito, Dr. Amalia Setiati, menuturkan pasien balita yang dalam pengawasan tersebut sebelumnya berkunjung ke kota Depok, Jawa Barat pada tanggal 27 Februari hingga 3 Maret 2020. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pasien yang bersangkutan tidak kontak langsung dengan orang yang positif corona. Kemudian setelah bulan 4 hari yang lalu, itu sekitar tanggal 3 Maret, ya, ada gejala batuk pilek, di Jogja ada batuk pilek, dan ada riwayat berkunjung ke daerah yang positif, agak dianggap dari negara, tapi ini dari kota yang ada positifnya, maka dia termasuk dalam pasien dalam pengawasan. Karena memang ada gejala batuk, pilek, demam, dan agak sesak napas. Sementara itu, PLH Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito, Dr. Rukmono Siswisanto memastikan, hingga saat ini belum ada pasien positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakitnya. RSUP Dr. Sarjito saat ini hanya merawat pasien balita tersebut yang statusnya masih dalam pengawasan. Pada hari ini saya harus menyampaikan kembali bahwa hingga detik ini insya Allah tetap juga bahwa tidak ada pasien yang terinfeksi coronavirus di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu hasil swab dan darah pasien balita tersebut dari Litbangkes Kemenkes. Diperkirakan hasilnya baru datang dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Visinti Arina, Jogja TV. Saja hasilnya membaik seperti itu karena kemarin beritanya adalah pasien balita ini semakin membaik, demam juga sudah mulai turun seperti itu dan nantinya bisa kembali pulang untuk beraktivitas kembali gitu. Iya, karena memang untuk menentukan seorang positif atau tidak kategorinya banyak gitu ketika di Kulon Progo tadi ODP pemantauan ini dalam pengawasan begitu karena tadinya berasal dari kota Depok yang tempat temuan pertama, tapi kondisinya semakin membaik. Kita berharapkan semua tidak terjadi apa-apa dan tidak hanya dari bidang kesehatan pemirsa. Merebaknya virus corona di berbagai negara ini juga berdampak negatif terhadap tingkat kunjungan wisata di Yogyakarta. Salah satunya adalah di Kampung Prawiro Taman atau yang kita kenal biasanya adalah Kampung Bule yang menjadi tempat tujuan para ekspatriat ini mengalami penurunan kunjungan hingga 50% dari waktu normal.
Selain karena memasuki masa low season, tingkat kunjungan di Kampung Bule Prawiro Taman Yogyakarta menurun drastis, juga disebabkan oleh isu virus corona yang tengah melanda berbagai negara. Pengelola guest house di Kampung Prawiro Taman Yogyakarta mengaku okupansi atau tingkat keterisian kamar mengalami penurunan yang juga banyak wisatawan yang melakukan cancel penerbangan dari luar negeri. Dalam 1 bulan terakhir, tingkat hunian wisatawan asing turun hingga 50%. Wah, serasa sekali, Mas. Dasarnya itu sudah bulan Februari, Maret itu bulan sepi. Artinya tuh musim sepi gitu ya untuk wisatawan. Tambah ada isu seperti ini. Jadi memang ini sudah nggak bisa banyak kosong, Mas. Turunnya banyak sekali. Tapi ya buat seperti ini mau apa lagi. Kalau persentase banyak, Mas. Ini hotel saya yang 1 kosong, yang sana cuma 30 kamar, isinya cuma 2. Ini sekarang tinggal berapa saya kurang tahu yang di sini. Turunnya banyak. Kita cuma mengharapkan tamu domestik saja sekarang. Para pelaku wisata di Yogyakarta berharap kondisi global akibat dampak virus corona segera pulih agar geliat pariwisata dan ekonomi dapat normal kembali. Hariat Maja, Jogja TV. Terasa begitu wilayah Yogyakarta yang mengandalkan PAD juga dari pariwisata, khususnya wisatawan asing ini menurun drastis begitu, meskipun masih low season ataupun bukan hari libur begitu, dan ini menjadi perhatian tersendiri bagi yang pelaku wisata yang ada di Kampung Prawiro Taman. Ada hotel, lodgement, travel agent, kafe dan resto yang biasanya ramai, kini mereka mengeluhkan sepi begitu. Semoga semua terkendali dengan baik dan berharap Juli nanti yang mulai musim liburan dari negara-negara Eropa juga bisa datang kembali ke Yogyakarta. Iya, benar sekali. Dan tidak hanya Yogyakarta, beberapa daerah lainnya yang memang menjadi tujuan destinasi wisata juga mengalami penurunan yang cukup drastis karena banyak wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara yang enggan untuk ke Indonesia terlebih dahulu karena merebaknya virus corona seperti itu. Semoga saja ini akan segera kembali pulih dan dari wilayah destinasi wisata ini juga bisa dikunjungi kembali, tidak hanya dari lokal tetapi juga dari wisatawan asing yang mulai masuk kembali ke Indonesia tentunya. Nah pemirsa, dari Kulon Progo kita ke topik lain di mana Dinas Kesehatan Kulon Progo ini menyatakan bahwa penyakit demam berdarah dengue perlu mendapatkan perhatian serius lantaran di tahun ini ada kenaikan pasien DBD hingga 4 kali lipat, dan hal ini membuat Jakarta ini menetapkan status waspada DBD. Pada tahun 2020 ini, peningkatan kasus demam berdarah dengue di Kulon Progo meningkat mencapai 4 kali lipat. Pada tahun 2020 ini sudah tercatat ada 71 kasus DBD di Kulon Progo. Ada 4 kasus DBD baru di bulan Maret ini menyusul pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan ada 67 kasus sepanjang Januari hingga Februari 2020. Meski demikian, Dinkes belum menyatakan penambahan titik fogging karena belum terbukti ada penularan setempat. Selama ini Dinkes sudah menggiatkan fogging di 4 Kapanewon, masing-masing Lendah, Galur, Wates, dan Temon. Total 7 Januari itu sampai minggu ke-10 ini kan minggu 10 kita pakai infonya adalah mingguan, makanya kalau mencari info Selasa siang deh, karena Selasa pagi kami baru ngumpulin data. Status masih waspada? Waspada, Pak. Waspadanya ini kenapa? Karena di tahun 2019 itu peningkatannya dibandingkan periode yang sama itu peningkatannya 4 kali lipat. Sama dalam pemantauannya? Ya, sama dalam periode pemantauan itu adalah 4 kali lipat. Namun ini tidak hanya Kulon Progo, artinya di DIY juga meningkat, nasional juga meningkat. Tapi tetangga banyak yang terkena juga? Ada kemarin pola saya DB juga? Mau di situ sering ya? Atau baru kali ini? Iya. Kalau dari puskesmas sudah penanganan lah? Penyemprotan gitu? Belum? Untuk bisa mencegah penularan DBD, Dinas Kesehatan meminta masyarakat untuk rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Terlebih hasil penilaian angka bebas jentik di Kulon Progo menyebutkan belum ada wilayah yang memenuhi syarat bebas jentik. Rida Junianto, Jogja TV. Musim penghujan juga seperti itu, terkait dengan DBD ini kita harus menjaga lingkungan juga dengan
seperti yang sudah digalakan 3M seperti itu, menguras bak mandi, mengubur barang-barang bekas, dan juga menutup saluran air ataupun bak mandi seperti itu agar tidak menimbulkan jentik-jentik. Benar sekali, jangan sampai perhatiannya ke virus corona, orang sibuk membeli masker tapi lupa juga begitu musim penghujan ada penyakit berbahaya lain begitu. Ketika di Kulon Progo 4 kali lipat kenaikannya sungguh luar biasa begitu, tidak hanya di Kulon Progo, di Bantul, Gunung Kidul juga hal yang sama. Artinya di wilayah DIY ini patut diwaspadai juga ketika Dinkes kemarin mengatakan waspadai siklus 5 tahunan DBD yang biasanya meningkat begitu, banyak sekali jumlah pasien yang terjangkiti dan terakhir 2016 dan waspadai di tahun ini begitu. Iya, benar sekali. Nah, pemirsa, usai jeda kami masih memiliki informasi di mana sejumlah rumah sakit tanggapi pembatalan kenaikan iuran BPJS oleh Mahkamah Agung. Investasi properti dan emas penting, tapi investasi kesehatan jauh lebih penting. Selte, ramuan herbal terpilih, solusi total untuk penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis. Selte, aktivasi sel imun, solusi total untuk kesehatan Anda. Mau cari kerja? Yuk kunjungi dan ikuti Job Fair yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 12 Maret 2020 di Gedung Auditorium LPP Yogyakarta. Diikuti perusahaan nasional dan multinasional. Gratis. Acara ini dipersembahkan oleh Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Kembali lagi di seputar Jogja Pagi, pemirsa. Pembatalan kenaikan iuran BPJS oleh Mahkamah Agung ditanggapi sejumlah rumah sakit yang menjadi rujukan jaminan kesehatan tersebut. RSUP Dr. Sarjito menyatakan akan tetap mengikuti aturan yang berlaku dan tetap melayani pasien dengan maksimal. Hal tersebut disampaikan oleh PLH Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito, Dr. Rukmono Siswisanto, di Gedung Pusat Administrasi RSUP Dr. Sarjito. Meski iuran BPJS batal naik, pihaknya tetap akan melayani pasien dengan baik. Meski demikian, batalnya kenaikan iuran BPJS tetap berdampak, sehingga rumah sakit harus melakukan upaya untuk mengurangi pemborosan. Ya pertama, kalau yang memutuskan sudah MA, ya kita harus dulu. Itu aja. Jadi kita harus mengikuti. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya pasti biaya yang nanti berdampak, gitu. Jadi ya kita ikuti aja dulu sambil kita lakukan upaya bagaimana supaya rumah sakit tetap melayani pasien, dan yang paling penting itu bisa menjaga pelayanannya itu tetap sustain, artinya bisa berlangsung terus gitu. Nah, itu kita harus nanti melakukan upaya-upaya yang sifatnya mengurangi pemborosan, ya mungkin aja hal-hal yang sifatnya pemborosan bisa kita kurangi dan sebagainya, dan mudah-mudahan yang paling penting kan masyarakat itu tetap bisa dilayani kan, itu intinya. Meski masih ada sejumlah defisit yang belum dibayarkan BPJS ke rumah sakit akibat keterlambatan pembayaran peserta BPJS, Dr. Rukmono meminta agar pasien tidak khawatir dengan dampak batalnya kenaikan iuran BPJS pada pelayanan rumah sakit. Berdasarkan data rumah sakit, 80% pasien rawat jalan RSUP Dr. Sarjito adalah pengguna BPJS dan 90% pasien rawat inapnya adalah pengguna BPJS. RSUP Dr. Sarjito memastikan semua pelayanan rumah sakit tetap akan dijalankan dengan baik
sesuai dengan prosedur yang telah dibuat. Visinti Arina, Jogja TV. Berawal dari gugatan uji materi atau judicial review yang dilayangkan komunitas pasien cuci darah Indonesia yang meminta MA membatalkan kenaikan iuran BPJS, akhirnya dikabulkan oleh MA, dan ini dinilai memberatkan bagi mereka ketika harus melakukan cuci darah dengan biaya yang sangat tinggi begitu. Dan semoga saja dengan pembatalan iuran BPJS ini yang diberlakukan 1 Januari kemarin sampai 100% kenaikannya ini tidak mengurangi atau menurunkan standar ataupun kualitas pelayanan dari rumah sakit begitu. Iya, benar sekali, tetapi juga harus diindahkan untuk masyarakat. Ini sudah diturunkan kembali BPJS ke harga semula, seharusnya juga harus dibayarkan tepat waktu dan tidak menunggak agar nantinya defisit-defisit yang memang masih dipegang di beberapa rumah sakit dan belum dibayarkan oleh BPJS ini segera tertangani, karena kemarin Menteri Keuangan pun juga menyebutkan bahwa masih ada belasan triliun seperti itu yang masih kurang untuk dibayarkan ke beberapa rumah sakit yang memang belum tercover oleh BPJS. Nah pemirsa, ini beralih ke informasi lainnya, di mana pada 9 Maret 2020 pemohon dari surat izin mengemudi atau SIM baik penerbitan maupun perpanjangan ini diwajibkan untuk melakukan tes rohani atau psikolog. Dan kebijakan ini tentu saja mendapatkan tanggapan beragam dari para pemohon SIM. Berlaku mulai Senin 9 Maret 2020, pemohon surat izin mengemudi atau SIM diwajibkan untuk mengikuti tes kesehatan rohani atau psikologi. Tes kesehatan rohani ini hanya berlaku bagi pemohon SIM A dan C. Sementara akibat dari munculnya syarat baru ini, sejak pagi warga sudah mengantri di loket ujian untuk menjalani tes psikologi. Setiap pemohon diharuskan menjawab sebanyak 30 pertanyaan. Seluruh pertanyaan yang ada pada lembar tes psikologi akan menjadi indikator lulus atau tidaknya pemohon tersebut. Tes ini pun mendapat tanggapan dari warga pemohon SIM. Soalnya tadi mengenai apa aja, Pak? Ya, cuma mengenai fisik. Seperti itu loh, riwayat hidup gitu. Ya. Dari sini? Ya kalau kesulitan soalnya kan belum pernah, ya dikit-dikit kesulitan lah. Kalau mau jawaban pertanyaan tertulis itu gampang. Kalau yang gambar-gambar itu kan saya nggak jiwa gambar kan nggak bisa. Ya ala kadarnya lah, gitu aja lah. Setelah lulus tes psikologi, pemohon SIM baru bisa melakukan pendaftaran permohonan SIM. Kasat Lantas Polres Boyolali menjelaskan, tes psikologi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pengendara dengan harapan mampu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Boyolali. Tentunya yang kami harapkan dari diberlakukannya tes psikologi sebagai salah satu penilaian kesehatan rohani, harapan kami besar masyarakat terutama Boyolali dengan adanya kebijakan ini akan menekan angka kecelakaan lalu lintas dan kesadaran masyarakat terkait berlalu lintas lebih tinggi. Seperti itu. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV. Ya, sebenarnya ini bagus juga ya untuk para pengendara ataupun pengemudi yang sedang melakukan perpanjangan SIM ataupun sedang dalam pembuatan SIM seperti itu, agar nantinya saat berkendara dalam keadaan yang sehat dengan emosi yang stabil dan juga mungkin tidak mengkonsumsi obat-obatan yang bisa menyebabkan ngantuk dan lain sebagainya, agar nantinya saat berkendara ini mereka juga bisa terkendali dan juga tentunya tetap mengutamakan keselamatan gitu. Benar, karena ada syarat selain syarat usia minimal begitu, SIM A, SIM C itu 17 tahun, untuk kendaraan berat biasanya 20 tahun ke atas baru boleh mempunyai SIM. Ada juga syaratnya sehat jasmani dan rohani, tidak hanya fisik tapi juga rohani secara konsentrasi, kecermatan dan juga ini stabilitas emosi itu yang dipentingkan, sehingga harus ada persyaratan tes psikologi ini. Baik pemirsa, kami harus jeda kembali. Usai pariwara kami hadirkan informasi sensus penduduk online di DIY sepi peminat. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Seputar Jogja Pagi. Mau cari kerja? Yuk kunjungi dan ikuti Job Fair
yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 12 Maret 2020 di Gedung Auditorium LPP Yogyakarta. Diikuti perusahaan nasional dan multinasional. Gratis. Acara ini dipersembahkan oleh Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mendorong perguruan tinggi untuk mempercepat peningkatan kompetensi masyarakat yang masih rendah dalam melakukan penguasaan teknologi terkini. Tak hanya itu, perguruan tinggi juga didorong untuk menumbuh kembangkan entrepreneur atau jiwa wira usaha sehingga mampu membuka lapangan kerja baru. Hal tersebut diungkapkan Menaker Ida Fauzia dalam talk show ketenagakerjaan di sebuah sekolah tinggi di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Dalam acara dialog interaktif bertajuk penyiapan SDM unggul dalam menghadapi era industri kreatif dan dunia global tersebut, Menaker menekankan pembahasan tentang pelatihan dan peningkatan kompetensi agar bisa diterima di pasar kerja sesuai kebutuhan revolusi industri. Pihaknya mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang sudah beradaptasi dengan kebutuhan teknologi terkini. Sementara itu, perguruan tinggi diharapkan juga menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kompetensi SDM dalam merebut bonus demografi dan Indonesia Unggul 2045. Hal ini sejalan dengan harapan Indonesia menjadi 5 negara terbesar di dunia yang pertumbuhan ekonominya tinggi dan angka kemiskinannya mendekati 0%. Lebih lanjut, Ida Fauzia menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan kolaborasi dengan perguruan tinggi, industri dan lembaga pelatihan untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan skill bagi era digital di masa depan. Pemerintah saat ini fokus kepada peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Sebab untuk jangka pendek, pelatihan vokasi berperan sentral karena dampaknya yang relatif lebih cepat bisa dirasakan oleh masyarakat dibandingkan pendidikan vokasi. Industri 4.0 ini memungkinkan adanya otomasi, memungkinkan kehilangan pekerjaan. Ada banyak pekerjaan baru yang hilang karena otomasi. Jadi itu membutuhkan keterampilan baru. Nah, jadi itu yang akan kita siapkan. Kita pengangguran kita 5,2%, kita bisa berharap 3,5 sampai 4,5% penurunan. Kebijakan pemerintah dalam pelatihan vokasi melalui skema triple skilling akan fokus pada 3 sasaran utama, meliputi skilling dalam bentuk vokasi berupa pelatihan yang ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki keterampilan agar diterima di pasar kerja. Kedua, upskilling yang bertujuan untuk menaikkan keterampilan agar relevan dengan zaman. Dan reskilling ditujukan kepada pekerja ter-PHK jika ingin beralih ke pekerjaan baru sebagai safety net tenaga kerja. Heru Kristianto, Jogja TV. Apalagi sering perkembangan teknologi, begitu ada juga pekerjaan-pekerjaan yang digantikan dengan sistem digital itu yang membuat perguruan tinggi juga harus melek terhadap perkembangan teknologi itu juga dan mendorong beberapa mahasiswanya untuk mau berjiwa wirausaha atau entrepreneur. Banyak sekali sekarang perguruan-perguruan tinggi yang juga mengajarkan kepada mahasiswanya adalah
menciptakan startup baru begitu. Iya, benar sekali, tidak melulu harus ikut gitu ya perusahaan ataupun yang lainnya, di mana memang terlebih ada beberapa yang memang belum mengetahui skillnya nih apa sih, seperti itu. Nah, ini juga bisa diterapkan agar nantinya kita juga bisa belajar bagaimana untuk memulai wirausaha seperti itu, agar nantinya ya kita membuka usaha sendiri dan juga membuka lapangan kerja bagi orang lain yang memang membutuhkan seperti itu. Terutama untuk perguruan tinggi yang saat ini memang banyak sekali untuk mengajarkan para mahasiswanya untuk lebih bisa meningkatkan skill dan juga bisa membuat satu perusahaan yang dinilai ini bisa meningkatkan potensi untuk membuka lapangan pekerjaan, tentunya kadang melalui aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya gitu. Nah, pemirsa, ini dari tingkat partisipasi masyarakat DIY dalam sensus penduduk online sejauh ini masih sangat minim. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik atau BPS DIY, baru 7,96 penduduk. Maksud kami 7,96% penduduk yang memanfaatkan sensus penduduk online hingga awal bulan Maret tahun ini. Fakta sepinya partisipasi sensus penduduk secara online tersebut menjadi sorotan dari para anggota DPD RI Dapil DIY. Para anggota senator ini berharap BPS dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar target 21% dari sensus penduduk online ini bisa tercapai pada hari terakhir, yakni 31 Maret mendatang. Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut diduga akibat minimnya sosialisasi serta rendahnya kesadaran masyarakat akan sistem online yang diberlakukan. Sebagian besar warga DIY masih menganggap sensus penduduk hanya dilakukan secara tatap muka atau wawancara langsung oleh petugas sensus. Untuk menggenjot partisipasi sensus online tersebut, keempat anggota DPD RI DIY siap membantu BPS dengan memanfaatkan jaringan konstituen. Apakah sosialisasinya kurang, maksud saya, ataukah memang kesadaran masyarakatnya belum? Karena ada yang minta tidak ngisi lewat online tapi minta diwawancarai. Udah anunya BPS-nya nanti TKW-an katanya. Kepala BPS DIY Heru Margono mengaku tidak terlalu khawatir mengenai minimnya partisipasi warga dalam sensus penduduk online. Bila sistem online yang mulai digulirkan 15 Februari tersebut sepi peminat, pihaknya siap menggenjot sensus melalui metode wawancara. Tapi sebenarnya saya tidak terlalu khawatir karena begini, memang ada anggapan kok rendah sekali gitu. Tapi bukan rendah amat gitu. Pertama itu. Yang kedua memang tadi seperti saya sebutkan faktornya memang banyak, termasuk kesadaran masyarakat kan itu nggak bisa kita oyak-oyak toh gitu. Toh juga nanti kalau seandainya mereka tidak bisa berpartisipasi dalam SP online itu, nanti kita datangi di SP wawancara, jadi nggak perlu khawatir. Jadi penilaian itu bukan berhenti pada SP online, tapi sensus penduduk secara keseluruhan. BPS memastikan hingga batas akhir sensus penduduk dan keterlibatan 7.000 petugas lapangan, program sensus penduduk 2020 akan selesai sesuai target, termasuk dalam pendataan orang dengan gangguan kejiwaan. Foyan Ahmad, Jogja TV. Sebenarnya lebih ke kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sensus penduduk online, karena tidak semua masyarakat ini tahu bagaimana prosedurnya dan tata caranya dalam pendaftaran online sensus penduduk. Nah, ini segera digencarkan karena tinggal beberapa hari lagi hingga tanggal 31 Maret seperti itu, agar nantinya semuanya bisa tercover dan saat nantinya ada proses wawancara ini tidak terlalu membebani dalam proses pendataan dari sensus penduduk ini sendiri. Kalau dikatakan angka 7,90-an tadi persen itu tadi bisa dibilang rendah begitu ya. Karena zaman sekarang memang semua orang hampir punya smartphone, tapi mungkin bisa saja sosialisasi rendah, bisa saja kesadaran masyarakat berkurang, ataupun mungkin masyarakat yang agak khawatir juga karena memasukkan NIK dan nomor induk kependudukan itu yang dikhawatirkan nanti terjadi pencurian data ataupun tindak kejahatan lain, itu bisa jadi sehingga masyarakat mending nanti di bulan Juli saja ketika petugas yang ditunjuk BPS itu datang ke rumah melakukan wawancara atau tatap muka langsung. Iya, benar sekali. Nah, pemirsa, sejenak kami masih memiliki informasi untuk Anda di mana Raja dan Ratu Belanda kunjungi Keraton Yogyakarta.
ombak yang cukup tinggi dan besar. Nah, karena itu hampir di setiap pantai terlihat larangan untuk berenang di laut. Letak wisata alam ini tepatnya berada di Dusun Sremo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DIY, yang memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Terima kasih Anda masih bersama Seputar Jogja Pagi. Pemirsa, setelah pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Raja dan Ratu Belanda melakukan kunjungannya ke Yogyakarta. Dalam kunjungannya ini, Raja Willem-Alexander berkesempatan mengunjungi dan menyambangi keluarga Keraton Yogyakarta. Raja dan Ratu Belanda Willem-Alexander dan Maxima Zorregueta-Ceruti melakukan kunjungan ke Yogyakarta. Tiba di keraton Rabu pagi, Raja dan Ratu Belanda didampingi GKR Mangkubumi, GKR Condrokirono, GKR Maduretno dan GKR Bendoro menuju Regol Keben dan disambut oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan GKR Hemas. Menyambut Raja Willem, Sri Sultan Hamengkubuwono menggunakan pakaian adat Takwato Sorjang dengan corak kembang berwarna merah muda dan kulukan goro yang pertama kalinya dipakai dalam rangka menyambut tamu kenegaraan. Raja dan Ratu Belanda mengadakan pertemuan tertutup di Gedung Jene selama 15 menit. Sri Sultan Hamengkubuwono pun memberikan cindera mata berupa belangkon perak untuk Raja dan Ratu Belanda. Setelah mengadakan pertemuan, Raja dan Ratu Belanda menuju Bangsal Kencono disambut tarian Beksan Lawung Ageng Yasan Dalem Sepisan yang merupakan karya dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Sri Sultan Hamengkubuwono X mengungkapkan pertemuannya dengan Raja dan Ratu Belanda sebagai momen silaturahmi antar negara. Sebelumnya Raja Belanda Willem-Alexander pernah bertandang ke Yogyakarta saat sang ibu Beatrix masih bertahta. Ya hanya aja kenangan. Beliau itu dulu kan pernah ikut ibunya pada waktu kesini. Ya, Ratu Beatrix itu kan Pangeran William itu kan ikut pada waktu itu. Jadi sekarang posisinya beda, dia datang ke sini. Ya kan. Ada pembicaraan khusus kembali lagi ke sini ngobrol aja. Gitu. Kemungkinan kerjasama sister profit atau seperti apa nggak tahu? Ya tadi yang dia dialog Mangkubumi tadi, yang untuk otis sama apa tadi. Kalau kita sekedar ngobrol aja. Ada kemungkinan. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Belanda I Gusti Agung Wesaka Puja mengatakan Belanda memiliki sejarah panjang dalam perkembangan bangsa Indonesia. Tidak hanya sejarah, namun juga peran serta di Indonesia termasuk di bidang ekonomi. Selain membawa sebanyak 190 pengusaha dari Belanda, pihaknya berharap hubungan bilateral Indonesia dengan Belanda dalam bidang ekonomi dapat berkembang pesat di tengah era global yang penuh tantangan. Beliau kan nggak hanya berkunjung ke Jakarta, dalam hal ini kan beliau membawa sekitar 190 bisnis. Jadi dalam hal ini hubungan ekonominya juga mendapatkan porsi yang besar, investasi, perdagangan, juga untuk turisme. Nanti ke depan akan ada kerjasama di bidang ekonomi karena ada banyak. Iya, dalam bidang investasi termasuk juga tengah-tengah dunia yang penuh tantangan sekarang ini kan perlu mencari partner-partner atau mitra-mitra yang bisa dipercaya untuk membangun kerjasama di masa yang akan datang, termasuk kerjasama yang menguntungkan secara ekonomi.
Tidak hanya ke Keraton Yogyakarta, Raja dan Ratu Belanda juga menyambangi Kampung Cyber, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan melihat pentas sendratari di Candi Prambanan. Visintiarina, Jogja TV. Ya, ini sangat bangga sekali ya. Yogyakarta menjadi tempat kunjungan dari Raja Belanda yang baru saja bertata seperti itu dan mengunjungi beberapa tempat-tempat bersejarah seperti Candi Prambanan dan juga Kampung Cyber di mana kayak Gang Senggol di Taman Sari seperti itu. Berkunjung ke sana dan juga disambut antusias masyarakat yang ingin melihat sosok dari Raja Belanda dan juga Ratu Belanda ini. Tidak hanya kunjungan kenegaraan biasa begitu, tapi benar. Ada dampaknya secara ekonomi di mana tadi juga membawa beberapa puluhan pengusaha, tentunya ada nilai investasi yang mungkin akan ditanamkan di Indonesia juga. Itu yang kemarin saat bertemu Presiden Jokowi yang menyedot perhatian adalah pengembalian keris yang hampir 2 abad berada di Belanda dikembalikan ke Indonesia. Mungkin bagi masyarakat Jawa ini tidak hanya sekedar keris tapi pusaka memang memiliki nilai sejarah tinggi dan dalam perbincangan dengan Raja Keraton juga diharapkan tidak hanya keris, ada naskah-naskah kuno lainnya yang juga bisa dikembalikan ke Indonesia. Baik pemirsa, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Cuaca di wilayah DIY hari ini untuk kota Yogyakarta diprediksi berawan, Kabupaten Sleman diperkirakan hujan sedang, sementara untuk wilayah Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul hari ini diprediksi cerah berawan dengan suhu rata-rata antara 24 sampai 32 derajat Celcius. Di Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purworejo hari ini diperkirakan berawan, sementara Magelang, Klaten, Solo, Sukoharjo diperkirakan hujan ringan dengan suhu seluruhnya berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di seputar Jogja Pagi edisi hari ini. Saatnya kami berdua undur diri. Saya Heri Purnomo. Saya Visintiarina. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam Indonesia.